Baiklah pemirsa Aku Mataku, Allah kuasa makhluk tak kuasa dan TV Sumsel. Mohon maaf karena ada gangguan sinyal, terputus sejenak. Jadi kita lanjutkan pembicaraan kita dengan bincang kita dengan Pak Heru Andraiko. Tadi sudah kita informasikan beliau adalah project manager di PT Wijaya Karya di Pracipta Gedung. Tadi Pak Heru sudah cerita bahwa Bapak hanya mendengar, ketemu Ustadz langsung ya, di Jakarta ya, di Masjid Al-Hakim. Dan dia bercerita bahwa pada waktu taklim Ustadz menceritakan bahwa dia sedang membangun galeri Al-Quran di salah satu masjid, ya kebetulan di sini masjidnya, Palembang. Baitur Rahman Palembang. Dan Bapak ada rezeki ya, dan turut menyumbangkan mushaf Al-Quran di sini. Ya. Jadi kalau kita lihat itu luar biasa Pak Heru. Di dalam ilmu komunikasi kan merespon dengan cepat, bertindak dengan cepat. Iya, Ustaz. Ya biasanya dalam ilmu komunikasi menerima informasi, baru berpikir di dalam benaknya, diinternalisasi apakah saya ini menerima atau menolak. Iya. Ya kalau dia menerima itu harapan kita. Jadi Bapak langsung dalam suatu proses adopsi. Nah kira-kira menurut Bapak yang menjadi tadi sudah dikatakan untuk berdonasi, Bapak kenal di mana dengan Ustadz Dery Sulaiman itu? Memang kampung Bapak juga kalau nggak salah berasal dari Sumatera Barat juga Pak? Iya. Jadi Ustadz Dery itu kan memang dulu musisi ya, Ustaz. Musisi ya di Bali, rocker. Karena musisi kan jadi terkenal, Ustaz ya. Jadi saya Orang juga kaya mati ya. Iya, jadi saya juga sering lihat dia dulu. Nah, kebetulan Ustadz Dery itu kan juga berteman dengan salah satu senior saya dulu di SMA, sekolah menengah. Oh ya. Ya, Takeda itu, Ustadz. Oh, Takeda, ya, Takeda ya. kan sering Ya. sama. Nah, di situ saya selalu ngikuti Ustadz Dery kan. Ustadz Dery kan juga Takeda itu kan juga punya sosial media. Betul. Nah, sering dengan Ustadz Dery. Nah, ketika Ustadz Dery waktu ceramah, kebetulan saya ini ya, saya pengen mengikuti ceramahnya Ustadz Dery. Iya. Gitu kan. Saya belum pernah soalnya ikuti ceramah Ustadz Dery. Baru pertama kali juga? Baru pertama kali. Nah, dan ternyata ya impressing lah gitu, maksudnya tertarik Impressing, lah ya tertarik kan. lah, ya. Ya maksudnya ya dengan ilmu-ilmu yang diberikan Ustadz Dery, oh ya akhirnya beginilah caranya. Nah, terakhir itu waktu dia menginikan donasi itu ya hati ini tergerak aja sih menurut Ustadz kan. Ya arti kata kan itu katakanlah hidayah. Iya. Hidayah dari Allah. Iya. Sesudah hidayah itu kan taufik. Nah, iya. Taufik itu kan langsung mengerjakannya. Betul, tidak ditunda-tunda, Ustaz. Tidak ya. ditunda-tunda. Mungkin Makanya- hidayah Bapak tentang ini kan tentang pentingnya donasi Al-Quran ini kan Iya. sudah lama. Udah lama. Tetapi kan selama ini kita kenal bentuknya itu ada langsung Wakaf, satu wakaf Al-Quran. Al-Quran halaman yang utuh. Iya, satu Al-Quran itu Diutuh ya. Iya. Dan ini perhalaman. Iya, betul. Perhalaman. Jadi kira-kira menurut Ustadz, menurut Pak Heru, dengan adanya satu halaman ini nanti dipajang 604 halaman itu di display di lantai 4. Kebetulan masjid kita dibangun 4 lantai. Lantai 1 ya, lantai 2 lantai utama, lantai 3 untuk rumah tahfiz, lantai 4 itu sengaja untuk galeri Al-Quran. Jadi bagaimana kira-kira persepsi masyarakat atau persepsi Bapak sendiri dengan adanya display Al-Quran? Yang jelas itu ada seninya ya, seni kaligrafi. Kan selama ini kalau kita lihat di masjid itu ada kaligrafi biasa ya, tidak seutuhnya. Ini kaligrafinya hanya sepotong-sepotong, tapi merupakan kontribusi seseorang. Tapi secara keseluruhan itu sama. Bagaimana persepsi Bapak tentang ini? Kalau menurut
Hemat saya Pak Ustadz ya, ini sungguh luar biasa ya ide Ya, ini ya Pak Ustadz ya. ya. Karena dari sisi memang ibadah, satu lagi memang sisi untuk menarik wisatawan pasti Bisa Ustadz lawan ya. pasti Nah, ya. Ya, ini kan tinggal dikemas dalam seperti apa untuk di launching ke ya. ya Masyarakat. bisa media sosial atau Ya, masyarakat ya, atau diliput oleh media ya, nasional atau internasional. ya, Karena ini setahu saya memang satu-satunya Ustadz ya di ya. Indonesia mungkin di dunia. Di dunia belum ada yang. Ya, mudah-mudahan pun ini bisa masuk rekor muri kalau Insya Allah pada nasionalnya waktunya gitu. nanti. Terus ada mungkin dari internasional bisa juga masuk gitu Iya. kan. Nah, ini kan menjadi suatu daya tarik yang sangat menarik ini bagi Palembang lah. Palembang. Khususnya kan ya pasti akan menambah juga income untuk pemerintah kota maupun negara kita kan. Nah, Iya. ya mungkin bisa tinggal dikemas saja sih Ustadz, ini Iya, luar biasa powerfulnya. Iya. Karena memang pada dasarnya kita berinfak donasi Al-Quran itu kan berupa wakaf satu Al-Quran. Penuh ya. Ya, kalau ini satu musaf dan dikerjakan oleh seniman, misalnya musisi terkenal kan Dery Sulaiman yang sekarang juga menjadi penceramah. Nah, itu daya tarik yang luar biasa menurut saya. Jadi kalau saya lihat dari informasi Bapak ini, kalau kita menyumbang mushaf utuh itu mungkin terbatas ya. Iya. Kalau ini punya multiplier effect kan. Iya, betul. Ya pertama ada wisata religi. Betul. Orang datang, berarti Iya, kan orang menambah datang pasti. menambah income. Income pasti Yang kedua kan menciptakan lapangan kerja juga. betul. Di sekitar sini kan pasti kan Pasti meningkatkan ada ininya. mungkin nanti ada sini bukan saja yang dari Al-Qur'annya, mungkin ada kerajinan. Nah, ya. Ada industri pariwisata juga. Pasti ya. Oh, luar biasa itu. Jadi dengan ini artinya berkahnya itu akan bertambah lebih luas Betul, ke masyarakat sekitar. ke masyarakat ya, sekitarnya. mungkin secara umum juga. Secara umumnya ya. Nah, Nah, Pak Eru, kita ini sejak awal beda dengan masjid yang lain. Kita ini mendirikan masjid ini boleh dikatakan modalnya hampir sedikit. Katakanlah uang kas pada waktu itu kondisinya hanya belasan juta lah. oh, Karena dulunya digunakan untuk renovasi, tapi agak salah konstruksi. iya iya. Jadi iya. kita Rebuild ya. rebuild lagi. Dan di sini Pak, kita kalau orang lihat ini konstruksi masjid ini, banyak orang melihat, wah ini mubazir katanya. Gunakan besi yang 16, yang ini. Kalau kata orang nggak usah, Pak Najib, nggak usah besi 16, cukup besi 10 aja. Nah, Bapak kebetulan seorang tamatan teknik sipil UI, Pak ya. S2 juga dari manajemen konstruksi. Dan menurut penilaian orang, kalau dikaitkan dengan apanya bisnis ya, artinya ada biaya pajak, biaya lain-lain, biaya meng-hire tenaga kerja. Orang nilai kalau betul-betul ini dikerjakan secara apa ya, secara aturan konstruksi, karena ada harus hire, harus biaya tenaga kerja, upah, manajemen, ada biaya pajak dan sebagainya. Ini nilainya sekarang sekitar 11 miliar Pak rencananya. 11 Itu miliar. 25 miliar menurut ukuran mereka kasat mata. Bagaimana pendapat Pak Heru? Oh, maksud Pak Ustadz, maaf, menurut kasat mata dari mereka ini bernilai 25 miliar. 25 miliar, 25. Padahal menurut kita ini cuma biayanya 11 miliar. Karena ada beberapa biaya yang tidak kita, seperti beberapa pengurus kan tidak dibayar. Oh iya iya. Yang lain-lain mungkin biaya transportasi alat, Ya. bahan logistik tidak dibayar. Kalau secara kasat mata kata Ustadz tadi mungkin mereka menilai dari harga per meter persegi Ustadz. Oh iya betul ya dari ya. harga per meter persegi, melihat kelas dari masjid ini, Kelasnya ya betul. materialnya, Materialnya. finishing maupun yang Ustadz bilang tadi masalah besi yang 16 Iya. dan segala macam, mungkin ya dia berpikir seperti itu. Nah, Iya. pada dasarnya kan kalau istilahnya kalau di kita kan real cost-nya kan yang tahu kan pasti Swakelola jadi. swakelola. Iya, Nah, iya. yang 25 miliar itu kalau kita menjadikan ini seperti proyek pemerintah, Ustaz. Ya dengan Jadi per dia meter ya. ditenderkan gitu. Iya, Nah, ditenderkan, tender- biaya tendernya. Tapi kalau swakelola tentu lebih Iya. bisa ditekan. Tapi memang pengurusnya jadi lebih effortnya lebih Iya, tinggi iya. kan gitu. Iya. Nah, menurut saya sih
kalau memang 4 lantai ya pemakaian besinya ya sekitar 13-16 pastinya. Iya. Lagian ini kan juga tidak terlalu lebar ya Ustaz ya. 500 meter bisa. 500 meter persegi. Nah, 4 lantai cukup lah. Kalau biaya berapa kira taksasinya kalau 4 lantai itu dengan 501 meter berapa gitu? Kalau harga di Palembang memang saya kurang paham Ustaz. Kalau di Jakarta harga per meter perseginya struktur arsitektur MEP lengkap semuanya di sekitar 4,5 juta 4,5 per juta meter persegi. Iya. Kalau mungkin di masing-masing daerah kan berbeda-beda Iya. Ustaz. Nah, mungkin tapi tidak jauh lah, ini kan dekat dari Jakarta, mungkin sekitar 4,2 atau 4,3 juta per meter persegi. Untuk 4 lantai. Oh iya, per meter persegi Iya. untuk 4 lantai kali aja 500 kali 4 lantai berarti 2.000 ya. Iya. Ya dikali 4,5 juta berapa ya kan? Berarti 10 miliar juga. Iya sama. Sama, Iya, sekitar itu juga. Iya, iya. Cuma nanti kan kelasnya paling Ustaz. Oh, Mungkin kelasnya, kalau kelasnya iya. terlalu agak seperti bintang 5, finishingnya seperti marmer. Oh iya, ya dari kan? finishingnya. Ya. Seperti marmer, terus catnya eksteriornya juga bagus. Betul, ya. Terus ya ditambah ada galeri Ustadz ya. Kalau galeri itu kan bangunan khusus Ustadz ya. Mungkin nanti lantainya dikasih parket atau karpet atau apa, mungkin itu cukup berpengaruh. Artinya perencanaan orang yang bikin perencanaan ini, artinya dengan 4 lantai dengan 2.000 itu sampai galeri ya. Iya. Di luar ini ya, di luar apa? Di luar landscape lah, di luar apa? Interior-interiornya. Ya. Itu memang 11 miliar. Iya, lebih kurang sih seperti itu, Ustaz. Iya. Ya, tapi kalau itu kan berbicara dari ranah kontrak, dari ranah pemborongnya gitu. Iya. Kalau yang 25M kata Ustaz tadi mungkin dari ranah pemerintahnya menenderkan. Menenderkan ya, menenderkan. Menenderkan masih banyak biaya lain-lain. Biaya lain. Betul ya. Mungkin ada juga di situ ada keuntungan ya. Ah, pasti ada. Nah, betul, di sini kan tidak ada keuntungan. Kalau kan keuntungannya dari yang Allah. di atas aja kan. Ya menarik Pak. Jadi saya baru tahu artinya apa yang dirancang oleh konsultan kita, konsultannya free Pak. Free, iya, karena dia ngejarnya kan. Ya, betul-betul free. Cuma dia bantu pengawasan saja lah. Dan jadi saya bilang tepat itu Pak ya, kalau 2.000 meter sekitar 4,5 sama di sini. Iya, sama. Nggak jauh beda, malah mungkin bahannya lebih murah di Jakarta. Iya, karena Jakarta memang pusatnya gitu. Pusat logistik kan. Logistiknya kan terpusat di Jakarta. Iya. Pak Heru, jadi bagaimana kesan Anda pertama kali, ini kan baru pertama kali Bapak masuk di sini, ketika masuk ke Masjid Baitur Rahman, apa kesan-kesannya? Ketika saya masuk pertama kali tadi ya, baru tadi ya, alhamdulillah saya nyaman. Saya melihat ada ya benar nih. Cuma pertama yang saya cari gini Ustadz, nama saya mana ya? Karena belum, karena Ustadz dari saudara ada namanya Bapak. Oh mungkin belum ini. Saya lihat kan di ujung sana hanya ada nama Ustadz Dery Sulaiman. Betul, kan? Iya. Oh mungkin, makanya saya tanya langsung tadi ke Ustadz kan. Iya. Ternyata belum 604, nanti harus di cross check kembali sama yang berkompeten, ahlinya. Kalau sudah itu baru distempel. Ya, distempel. Oh iya. Ya mudah-mudahan kan ada rezeki lagi nanti. Bisa nambah mushaf Ustadz. Itu kesan tentang masjidnya Pak, masuk apa? Mungkin dari sini mungkin keadaan tempat wudhunya, suasana masjidnya itu kan. Ya, kalau kalau dari infrastruktur masjidnya saya rasa sih cukup ini ya, cukup nyaman ya Ustaz ya. Meskipun ada bagian-bagian tertentu belum selesai. Betul. Tadi kan saya juga sempat numpang untuk bersih-bersih Ustaz. Iya. Dengan lantainya juga bersih, airnya juga lancar gitu kan. Iya. Terus tidak ada kendala yang terlalu signifikan. Tidak ada bau-bau lah. Iya. Terus juga banyak gantungan untuk baju atau apa gitu kan. Ya saya rasa cukup nyaman sih Ustaz untuk menjadi aktivitas level di masjid. Ya mudah-mudahan ini bisa jadi masjid musafir Ustaz ya. Karena kan jadi masjid kita ini Pak Heru bukanya 24 jam. Iya. Dan kita memang prioritas pertamanya adalah tempat wudhu. Iya. Mungkin di banyak tempat kecuali di Jakarta ya. Kecuali di Jakarta, di sini kan tempatnya kadang tuh bau ya. Iya. Airnya tidak ada. Kalau ini bersih Ustaz. Bersih. Masuk masjidnya juga nggak terawat. Iya. Kalau di sini kan Bapak orangnya ada terus di sini. Iya, yang bersihkan juga ini. Jadi kita tuh kita memperhatikan tempat wudhu sama toilet Pak, sama kenyamanan AC. Terus juga sound system Pak, sound system sini
sangat ya orang menilai bagus sekali Pak sound systemnya. Ya, Yang keempat imam kita 4 orang tahfiz ya. dari alumni Al-Azhar, Al-Azhar, ya. alumni Yaman, Yaman. dan alumni Pakistan, satu juga orang lokal dari Unsri tapi dia dasarnya pernah mondok. Oh iya Ustaz. Jadi itu Pak Heru, jadi terima kasih Pak Heru atas bincang kita ini. Ya. Kesan ya, ada pesan terakhir Bapak menyampaikan di pertemuan ini kira-kira sebelum kita mengakhiri. Ya, saya juga terima kasih Ustadz bisa Ya. diterima dengan ramah di sini dengan baik seperti keluarga sendiri Ustadz. Ya, ya. Ya mungkin yang saya harapkan ya tahun depan atau 2 tahun lagi saya kesini memang ini sudah Insya Allah, amin. galerinya sudah Selesai. semuanya Linknya sudah ada. nyaman ya gitu. Saya juga ada rencana bawa keluarga ke sini, Iya, iya. mungkin nanti bisa menjadi ini juga bagi Iya. keluarga kan. Kita kan nggak tahu kedepannya seperti apa Ya, Ustadz. insya Allah Ya, sehat saya juga kalau kita doain, ya. masih ada umur ya. Ya, mudah-mudahan juga bisa ketemu Ustadz Dery. Amin, nanti. amin. Iya, iya. Gitu aja sih Ustadz. Baik pemirsa Aku Mataku TV, Allah kuasa, makhluk tak kuasa, dan juga TV Sumsel, beserta juga DSAS dari Ustadz Dery Sulaiman, Dunia Sementara, Akhirat selama-lamanya. Kami akhiri perbincangan dengan dengan Pak Heru. Kami mohon kesediaan Bapak di dalam nantinya bisa memberikan tanda like, komen, dan subscribe. Ya syukur kalau ada infaknya melalui Bank Syariah Mandiri, Masjid Baitur Rahman, nomor rekening 7746 kali 98 7746 kali 91 7726 kali 98. Pak Heru sudah berdonasi sini bersama bapak-bapak dan ibu sekalian sudah berinfak sini. Moga dengan infak bapak ini menjadi wasilah nanti kelak di yaumil akhir untuk mendapatkan surganya Allah SWT dan selama di dunia kita ini dalam keadaan sehat walafiat dan penuh berkah. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Minum Pak.